Masa haid minimal 24 jam. Satu hari itu maksudnya 24 jam. Artinya apa? Satu hari itu harus keluar terus. Nah, nanti pengertian maksimal 15 hari atau 364 jam, 60 jam. Walau putus-putus, namun jumlah darahnya mencapai 24 jam. Jadi gini, umpama gini, ada orang yang keluar darah 15 hari, tapi tidak terus-terusan. Misalnya satu hari keluar hanya 1 jam misalnya, mampet. Bisa keluar lagi 1 jam lagi, mampet ya. Hari ketiga 1 jam lagi, sampai 15 hari 1 jam tok. Dikatakan kan cuma 15 jam kan? Maka itu tidak dinamakan haid. Karena apa? Karena jumlahnya sudah sampai 24 jam. Jadi 24 jam itu ukurannya, keluar terus menerus. Beda kalau contohnya nih, ini atau gini, saya contohkan dulu. Jadi hari pertama keluar 2 jam misalnya, hari kedua 2 jam, sampai 15 hari 2 jam saja, ditotalkan 30 jam. Maka semua 15 hari itu haid semua namanya. Sekalipun waktu suci itu haid namanya. Berarti umpama puasa gak sah puasanya, wajib kodok berarti gitu. Keluarnya malam misalnya ya, malam 2 jam, siangnya bersih. Besok keluarnya malam lagi, siangnya bersih, puasa akhirnya. Malam lagi bersih, siangnya puasa terus. Ini gak sah puasanya, bukan waktu haid. Nanti wajib foto. Nah ini termasuk salahnya kalau tidak tahu dikira bukan haid ya, atau dikira bukan haid, akhirnya puasanya dianggap sah. Padahal puasanya nggak sah. Nanti diulang. Jadi maksimalnya 50. Ini contohnya yang keluar darah setengah hari, lalu bersih 13 hari, kemudian setengah hari lagi. Ini contoh 15 ya. Tidak usah ya. Di hari pertama, tidak lihat tanggal ini ya, pokoknya hari pertama keluar darah. Tapi yang perlu punya tanggalan khusus ini mestinya, untuk tanggalan khusus untuk haid. Tujuannya apa? Untuk nyatat, untuk mengetahui kemarin mulai tanggal berapa. Nanti tanggal ini sangat diperlukan khususnya ketika terjadi istihadah ya. Maka tanggal kebetulan. Hari pertama di situ contohkan setengah jam, berarti setengah hari, berarti 12 jam kan itu kan. Kemudian hari kedua sampai dengan hari yang ke-14 bersih, tak keluar sekali, bersih. Di hari yang ke-15 dikeluar lagi setengah hari, berarti 12 jam. Jadi kan totalkan 24 jam. Maka semua dari hari pertama sampai 15 itu dihukumi haid nanti. Ada juga kampanye dulu ya. Paham ya? Umpama puasa seperti tadi tidak sah, wajib kodok. Ini termasuk beratnya jadi orang perempuan. Satu sisi ya. Satu sisi beratnya. Kemudian ini. Tadi itu ya. Jadi tadi yang katakan ada keluar bersih itu ya betul. Tadi kan yang contoh terakhir kan satu hari pertama keluar setengah jam kan itu kan. Hari kedua sampai dengan hari 14 kan bersih. Di hari yang ke-15 tapi ini ya butuh pelepapan lah. Butuh apa lah? Cukup penjelasan butuh apa? Menang habis. Iya. Ini antisipasi apa namanya ketika darahnya nggak keluarnya nggak terus dulu.
Tuh. Ini satu hari pertama misalnya ya sampai hari 15. Dicontohkan berdasarkan tulisan tadi ya. Saya ulangi ya. Kalau di hari pertama ini terserah tanggal ya, bukan tanggal. Hari pertama keluar darah terserah tanggal berapa saja. Jadi di sini tidak ikuti bulan tapi ikuti tanggal. Mau bulannya 30 hari, mau bulannya 29 hari terserah, pokoknya hitungannya adalah masa keluar ya. Di sini tadi dicontohkan kalau mengikuti adalah setengah hari. Kampanye 12 jam. Keluar darah 12 jam. Ya. Kemudian di hari kedua sampai hari ke-14 ya lagi, ini bersih sudah, tak keluar sama sekali, bersih. Baru di hari yang ke-15 keluar darah lagi 12 jam. Ya. Setengah hari kan 12 jam. Ini kan di total kalau jadi 24 jam kan gitu. Nah. Maka bagaimana ini? Nah ini guys. Ke berikutnya itu ya, ulama berbeda pendapat untuk menyikapi ini yang bersih ini loh ya. Yang dari hari kedua sampai hari ke-11 ini dihitung gimana? Dihukumi suci, dihukumi haid. Ada yang menghukumi haid, berarti dari hari pertama sampai 15 haid semua. Haid semua. Enaknya kalau haid semua lek poso, lek sholat gak wajib kodok. Tapi lek poso wajib kodok. Loh ya, enaknya ya. Kalau mengikuti pendapat itu, kalau mengikuti yang kedua, yang ini dihukumi suci. Artinya kalau puasa sah berarti nggak usah kodok. Nah, maka untungnya ada pendapat ulama yang menghukumi suci. Artinya mau poso dari kedua sampai sini, maka puasanya sudah nggak wajib kodok. Iya, paham ya? Baik, betul sekali. Nanti sambil tanya yang khususnya yang terjadi pada dirinya ditanyakan. Cara mengetahui bersih jadi. Tadi kan bagaimana mengetahui apa keluar terus menerus itu? Untuk mengetahui apakah darah itu keluar terus menerus atau tidak, maka caranya itu dia caranya dites pakai kapas, katanya ya, dimasukkan, kemudian dilihat di kapas itu. Bila masih ada bercak, kotor lah kapannya, kapas keluar kotor kelihatannya ya, tak bening ya. Berarti belum bersih, artinya belum suci. Berarti dia dinamai keluar darahnya. Meskipun cairan itu tidak mengalir keluar ya. Jadi pengertian darah keluar itu tak butuh dites gampangnya ya. Ya saya dulu betul ya Pak. Jadi kemarin saya tinggal di Batam itu ya gini katanya. Jadi kan orang Madura tapi sebenarnya, jadi pengertian keluar itu udah harus netes, udah harus jatuh ya, udah harus jatuh ke pepesnya itu ya. Iya memang dari satu sisi belajar ini ya dialami rusuh memang. Ya, memang seperti itu. Pokoknya jam tadi itu ukuran keluar dan tidak itu dites pakai kapas, kalau kelihatan kotor akan berarti masih belum suci, intinya gitu. Sekalipun tidak netes. Dan perlu diketahui lagi, untuk haid normal ini darah itu tidak menjadi pertimbangan warna darah, maksudnya ya warna darah tidak menjadi ukuran, baik warna hitam pekat ya, atau hitam biasa, atau pink misalnya, atau kuning ya. Loh ya, di kita memang seperti itu. Kalau haid normal bukan istihadah maksudnya, maka itu sama sudah hukumnya, haid semua gitu maksudnya. Baru nanti kalau keluar darah melebihi 15 hari, maka ini pengaruh dari antara darah warna merah hitam, ya merah biasa, merah pink ya, kuning dan terusnya itu ada pengaruh nanti kalau haidnya melebihi 15 hari atau istilahnya. Nah itu cara mentesnya seperti itu.
Berikutnya, kapan sebaiknya ngetes tadi itu ya? Kapan sebaiknya dicek darah itu bersih atau tidak menjelang tidur ya? Ketika akhir waktu sholat. Ya kenapa ya? Tak takut memang nanti waktu bangun tidur sudah bersih, bisa jadi ya. Bisa jadi memang bersihnya waktu tidur atau sebenarnya sebelum tidur. Kenapa? Kalau tidurnya di situ adalah masih dalam waktu, berarti kan kalau sudah bersih kan wajib sholat, kan maksudnya. Isya lah misalnya. Tidurnya kan waktu isya, ya setelah isya sampai subuh ini namanya waktu isya karena yang ada. Itu menjelang tidur dites ya. Kalau masih kotor berarti isyanya tidak wajib ya waktu itu, hari itu ya. Kalau nanti dites bangun subuh ya, bisa saja nanti bersihnya adalah waktu isya itu. Maka sebaiknya dites waktu tidur. Dan menjelang akhir waktu sholat. Jadi setiap akhir waktu dites. Yang ngetesnya jangan tiap hari, khususnya di akhir-akhir masa haid. Kalau biasanya haidnya seminggu ya hari ke-7 dites ya, atau minimal hari ke-6 lah. Kan sudah hampir akhir di kebiasaannya ya. Dites terus sakit ini dia. Nah, tujuannya untuk mengetahui sholat yang wajib dilaksanakan bila darahnya berhenti ya, tadi itu ya. Jadi kalau kebetulan tidurnya waktu isya, dites ternyata bersih, berarti kan sebelum tidur harus sholat dulu, berarti kan itu. Bukan hanya isya, tapi juga maghribnya nanti. Masa suci. Masa suci minimal adalah 15 hari 15 malam. Maksimalnya tidak terbatas. Entah apa ada di sini yang sucinya lebih dari 15 hari, kalau 15 hari lebih banyak, tapi lebih 1 bulan misalnya ya, atau 1 tahun sekali haidnya misalnya, ada? Enggak ada. Saya punya teman itu istrinya setengah tahun sekali haid. Iya, setengah tahun sekali. Tapi normal, dia punya anak normal. Kan biasanya yang tidak punya anak yang tidak haid sama sekali, tidak haid sama sekali itu. Ada istri teman saya itu 6 bulan, 6 bulan sekali hanya. Maksimalnya tidak bertambah, berarti ada memang. Kita di antara saudara ini ada kontak itu terserah. Ini dulu obat mencegah haid ya. Oh ya ini kaitannya dengan puasa juga dengan haji ya. Hukum memakai obat mencegah haid. Jadi kadang ada di bulan Ramadan itu kalau ingin tidak punya kodok puasa maka minum obat mencegah haid supaya sebulan tidak puasa terus sehingga tidak punya hutang puasa. Bagaimana hukumnya? Boleh ya, boleh seperti itu. Hukumnya boleh, tapi makruh. Ya tapi kalau memang sekiranya lebih enak tidak apa-apa. Khususnya ini orang umroh atau haji. Orang umroh atau haji itu sebaiknya atau bahkan mungkin tapi tidak wajib sebaiknya pakai ini. Kenapa? Karena ya tempatnya jauh ya setahun sekali kalau haji seumur hidup sekali. Daftarnya kalau sekarang di Indonesia daftar sekarang baru 25 tahun lagi gitu. Kalau sekarang ya, jadi kaitannya kenapa tawaf itu harus suci ya, tawaf harus suci. Jadi yang harus suci itu tawaf saja sebenarnya orang haji itu. Tapi tawaf itu rukun ya. Jadi kalau tidak suci waktunya tawaf maka ya hajinya nunggu tahun depan lagi. Ya menoleh maka boleh. Nah, perubahan warna atau kuantitas darah. Apa kuantitas? Jumlahnya ya, jumlah hari misalnya apa? Orang ibu-ibu yang pakai KB ini biasanya ya, sebelum minum pil KB ya, misalnya haidnya 1 minggu. Setelah minum pil KB sampai 15 hari, tidak apa-apa. Maksudnya tidak mempengaruhi pada hukum. Selama itu dalam 15 hari maka terhaid semua. Tapi kalau sudah lebih dari 15 hari maka lain lagi. Tidak menjadi pembahasan fikih. Artinya tadi itu
Jadi biasanya sebelum minum pil KB hanya 1 minggu, setelah minum pil KB hanya sampai 15 hari misalnya, maka tidak apa-apa. Dah, apa ini berikutnya? Nah, ini dulu monggo ditanyakan dulu sebelum dilanjut. Sebelum dilanjut pembahasan, silakan tanya dulu kalau ada kejadian yang tidak sama yang diterangkan tadi khususnya. Iya. Gimana hukum tanya? Monggo kalau ada. Kalau nggak ada saya teruskan. Oh no. Dan saya sini ya kak ilmu. Itu atau itu kabel kok. Teruskan.